Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu lebih besar dari segala apa yang dapat kami bayangkan. Anugerah-Mu tak terbatas Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Karena Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang luar biasa. Engkau tidak tertandingi Tuhan. Engkau yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan tak terbatas. Dan kami senantiasa akan mengingat bahwa sungguh Engkau Tuhan yang memberkati akan kami. Memberkati tempat ini, memberkati kota kami, memberkati akan semua pemimpin-pemimpin rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share sedikit ya. Tuhan itu membangun kehidupan roh dari setiap kita orang percaya. Untuk kita sebagai anak Tuhan punya kualitas, bukan esek-esek gitu ya. Kita nih harus punya kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita ini dipanggil untuk jadi terang, untuk menjadi garam dunia. Terlebih lagi untuk hamba-hambanya supaya dapat dijadikan sebagai pola contoh kehidupan ilahi untuk kita semua boleh menuruti, meneladan daripada pemimpin-pemimpin kita ya yang Tuhan sudah taruhkan. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin memultiplikasikan akan pola hidup ilahi yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan bangun di dalam kehidupan setiap orang percaya. Terlebih gitu ya untuk pemimpin kita gitu ya. Tuhan sudah bangun akan satu pola cara bagaimana mengatasi dalam setiap permasalahan, dalam setiap proses. Itu Tuhan sudah beri anugerah. Tuhan terus beri anugerah ya. Seperti kita ada perkataan gini, like father like sons. Kalau kita bukan father ya, like mother like kids. Seperti pemimpin kita semua harus meniru, meneladan, mencontoh gitu kehidupan rohani bagaimana dalam menghadapi setiap permasalahan, bagaimana dalam memberi nasihat, memberikan pencerahan ya, bagaimana cara berpikir, cara pandang yang bijaksana. Itu kita harus tiru ya. Tapi ada banyak orang percaya yang justru menolak. Kenapa menolak? Karena tidak mau memberi dirinya untuk jadi seperti pemimpinnya. Mungkin salah satunya mungkin ya karena kurang percaya atau banyaknya kalau saya bilang sih ya belum mengenal dengan benar akan pemimpinnya. Saya belajar dari senior-senior saya ya, dari senior-senior saya. Saya bersyukur saya itu punya satu kebiasaan gitu ya. Saya suka meneliti begini saudara. Kalau saya itu ditegur kan merupakan hal yang kurang enak. Tapi saya belajar mengambil. Sebab ada satu hal yang saya senantiasa ingat. Ada satu orang anak rohani dari tempat ini. Sekarang udah jauh, mungkin udah di luar kota. Suatu kali anak rohani itu datang bilang ke salah satu daripada pemimpin kita gitu ya, bilang begini katanya, saya berterima kasih katanya, karena sekarang saya sadar semua nasihat, semua pengarahan yang keluar dari hati yang tulus saya bisa terima. Dan saya belajar berkaca di dalam kehidupan saya dengan nasihat itu. Jadi saya mengucap syukur, suatu anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan berikan anugerah kepada pemimpin kita, kalau kita mau untuk memberi diri, untuk ada di dalam ayoman, ada di dalam cover pemimpin kita, maka anugerah itu akan turun. Kalau kita nolak, kita nggak bisa.
Ya, jadi kita belajar untuk mengenal ya. Makin mengenal makin sayang. Kalau tidak mau mengenal ya makin jauh gitu ya. Kita bersyukur sekali karena kita terus-menerus belajar dengan bagaimana cara berpikir dan cara pandang daripada hambanya ya, khususnya Ibu Nani ya. Kita harus punya cara pandang, cara pikir yang harus terus-menerus diperbaharui. Kita akan lihat Matius 7 ayat 15 sampai 20. Lihat ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Kita harus mengenal tiap orang dari buahnya. Kalau baru-baru mungkin kita ngerasa kecewa karena itu tuh orang Kristen kok begitu gitu ya. Tapi kita lihat dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita semua harus mengeluarkan buah yang baik. Kalau enggak, orang akan bilang seperti itu. Tuh orang Gracia, tuh orang Gracia. Waduh, kita juga kan merasa nggak enak gitu tuh. Lah iya bener orang Gracia gitu ya. Nah kita harus lihat senantiasa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pemimpin sejati itu pasti sudah melewati akan proses, khususnya proses kematian daging, kematian ambisi, kematian keakuannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin yang sejati itu hanya demi generasi yang selanjutnya, generasi berikutnya. Supaya apa? Supaya dapat memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada sekarang ini. Jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Dan supaya rencana Tuhan, agenda Tuhan, destiny Tuhan tergenapi. Baik dalam setiap pribadi maupun destiny kota ini, rancangan Tuhan untuk kota ini, agenda Tuhan untuk kota ini. Nah, pemimpin tentunya dituntut untuk hidup selalu ada dalam kebenaran. Tidak di area abu-abu, ya, keder gitu sana sini ya. Keder gitu ya. Nah, pemimpin itu harus senantiasa ada dalam kebenaran ya. Dengan demikian semua orang yang diayomi akan selalu terus-menerus menikmati aliran anugerah yang mengalir melalui hidupnya. Anugerah diberikan oleh Tuhan sebagai sumber anugerah kepada pemimpin yang sudah dibangun hidupnya oleh Tuhan, yang sudah diproses, dibentuk ulang hidupnya oleh Tuhan. Nah, si pemimpin ini mengayomi kita semua yang mau memberi diri, ya, yang mau memberi diri untuk ada di bawah pimpinan. Ya, itu anugerahnya akan mengalir. Jadi jangan salahkan kalau misalnya ada yang bilang, mana saya belum mengalami. Ya karena tidak mau memberi diri, karena tidak mau mengenal, karena tidak mau istilahnya nih mengikat janji, komitmen. Seperti itu ya. Nah kita nih bersyukur karena hambanya Ibu Nani itu orang yang betul-betul dibawa oleh Tuhan dari Jepara ke Bandung, terus ngiter, akhirnya nyangkut di Sion. Banyak orang yang dari luar kota dibawa oleh Tuhan ke tempat ini. Sungguh Tuhan tuh ajaib, benar-benar luar biasa Tuhan itu ya. Nah kita itu diayomi sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan terus menerus ya. Kita dibawa naik untuk jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah menemukan
orang yang Tuhan fungsikan untuk menjadi sumber anugerah. Ada orang yang difungsikan oleh Tuhan itu untuk menjadi sumber anugerah dalam hidup kita. Jadi kita nggak usah meragukan lagi untuk mengikat perjanjian, untuk komitmen kepada pemimpin rohani yang Tuhan sudah fungsikan, sudah tanam. Dan kita semua yang ada di sini ditanam oleh Tuhan untuk dapat berakar, bertumbuh. Tanaman jangan pindah-pindah. Lama-lama akan mati. Kalau pindah-pindah aja ya. Kita bersyukur untuk hambanya Ibu Nani, Ibu Rohani kita semua. Walaupun tidak semua orang memanggil Ibu Nani Mami, karena istilah Mami itu saya ingat ada muridnya Ibu Nani dari Jakarta panggil Mami, saya melongo aja. Oh panggilnya Mami, saya nggak ngerti gitu ya. Oh Mami Rohani, tapi ternyata mulai dari angkatannya Yong-Yong, karena temen-temennya angkatannya Yong-Yong, itu mulai panggil Mami semua. Waduh, kita manggilnya ibu tapi sama-sama dengan Mami. Ada yang manggilnya Taci, udah kebiasaan. Tapi kita tahu, yang penting itu kita benar-benar mau mengikat janji kepada pemimpin yang Tuhan sudah percayakan ditanam di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bahwa semua karena anugerahnya. Dalam pujian tadi dari awal sampai terakhir, saya bisa merasakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Tempat ini ada ya karena anugerah Tuhan. Kemampuan yang diberikan kepada saya itu semua karena anugerah Tuhan. Karena banyak sekali saya merasakan tidak semudah kata-kata seseorang itu bisa menjalani kehidupan. Tapi kalau tidak Tuhan yang bekerja, itu tidak mungkin kita bisa sampai seperti sekarang ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita semua harus belajar yang dinamakan bagaimana cara hidup kita ini supaya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kita, katakan Tuhan, dari mana sih kita diambil? Kalau bukan karena Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin bisa sampai seperti sekarang ini. Kalau bukan anugerah Tuhan, tempat ini tidak mungkin bisa jadi. Kemarin pada saat setelah habis kebaktian, banyak orang-orang dari luar kota yang belum pernah merasakan bagaimana sih ini gedung bisa terjadi. Dan pada saat semuanya itu, mereka sampai mengatakan begini, ajaib ya Tuhan itu. Semua orang mengatakan, ajaib ya Tuhan itu. Lalu ada yang bertanya kepada saya begini, itu kalau misalnya saat masa resesi, yaitu tahun 98, itu masa resesi, ya, masa terjadinya masalah-masalah kerusuhan di Jakarta itu bulan Mei, sedangkan kita mengadakannya itu bulan Desember. Kok berani mengadakan acara, sedangkan baru aja terjadi kerusuhan bulan Mei. Saya bilang saya juga tidak tahu, saya sampai sudah lupa. Saya bilang kenapa hal itu terjadi. Dan saat itu ada yang bertanya begini, karena dia seorang pengusaha, dia ngomong begini, Bu, dalam masa seperti itu kok bisa sampai lunas tidak punya utang, sedangkan gak ada dasar untuk kita bisa mendapatkan uang dalam keadaan resesi. Saya bilang saya juga gak tahu. Saya cuma waktu itu ngomong sama yang punya sound system, Pak percaya saja Pak, pokoknya gedung ini nanti Bapak pulang pasti bawa uang. Karena sound system waktu itu harganya 1 miliar, kita belum bayar sama sekali. Dan memang tidak punya uang. Sedangkan kursi yang saudara duduki itu juga belum dibayar. Ya. Jadi semuanya itu belum dibayar, tapi kursi sudah datang dan bisa didudukin. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan membuat semuanya itu, dan pada saat itu
saya itu bisa kayak orang gak terlalu khawatir gitu ya. Sedangkan kalau pada waktu itu belum pernah lihat uang 1 miliar sayanya ya saya rasanya sudahlah, sudah gak bisa apa-apa. Tapi satu hal yang saya percaya dengan apa yang Tuhan katakan saat saya sedang dalam keadaan stres cukup berat, saya masuk kamar doa, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan suatu penglihatan, ada satu koper yang sangat besar. Ya. Tiba-tiba turun dari surga. Itu penglihatan, ya, bukan kenyataan. Penglihatan. Waktu saya buka, isinya tuh dolar, saudara. Terus saya tuh namanya juga manusia. Saya bilang, lah ini penglihatannya. Kalau penglihatan kan sesuatu hal yang kita lihat tapi kan belum kenyataan. Ya kan? Jadi ini penglihatannya Tuhan. Saat saya sedang mengatakan seperti itu, tiba-tiba dalam hidup saya ini kayak dikuasai oleh suatu hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga membuat kekhawatiran saya sepertinya dicabut. Terus saya bilang, Tuhan, Engkau, iman itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat, tapi akan menjadi kenyataan. Saya bilang, Tuhan, buat aku percaya, buat aku percaya, buat aku percaya. Itu saja yang saya katakan. Nah, dengan berjalannya waktu, selesai ibadah, ternyata Tuhan tantang pada saat itu melalui Pak Agung, Tuhan tantang untuk memberikan persembahan. Dan saat itu uang yang ada, uang kontan, bukan sekedar ngasih persembahan pakai kertas, tidak. Ada yang memberikan janji iman, tapi uang kontan itu ada 1 miliar, saudara. Saya sampai merasakan anugerah Tuhan luar biasa. Sampai saya bilang kepada yang punya sound system, karena pada saat itu mereka yang menjual sound system itu datang. Saya bilang, Pak, jangan khawatir ya, duduknya di atas, saya masih ingat. Pak, jangan khawatir ya, pulang bawa uang. Saya bilang gitu. Selesai semuanya, setelah seminggu selesai acara, saya bilang sama dia, Pak, mau dibawa uang kontan atau mau ditransfer? Saya bilang, ditransfer aja Bu, uangnya banyak. Dan benar-benar Tuhan itu memenuhi janjinya bahwa sampai dengan gedung ini jadi, kamu tidak akan meninggalkan utang. Itu janjinya. Dan saya percaya saudara, saudara saat ini ada di rumah mujizat. Dimanapun juga saudara berada, percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan, sekalipun kamu belum melihat, itu pasti menjadi kenyataan. Saudara ada di naungan daripada rumah mujizat. Tuhan yang saudara saya dan saya sembah itu Tuhan yang ajaib banget, yang sangat ajaib, bukan sekedar ajaib kata orang, tapi alami bahwa Tuhan yang saudara sembah itu adalah Tuhan yang amat ajaib. Dia sudah melakukan perkara yang tidak ada menjadi ada, dan apapun yang saat ini saudara hadapi, percaya Tuhan itu ajaib. Amin. Yuk kita tetap berdoa saat ini. Bapak, kami bersyukur untuk segala sesuatu. Hari ini kami boleh mengucapkan syukur, kami boleh memuji namamu, kami boleh menerima segala sesuatu. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan firman-Mu, kami boleh melihat kesaksian. Mata kami dicelikan Tuhan, bahwa kami ada di bawah naungan daripada rumah mujizat, di mana Engkau yang menganugerahkan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih kalau hari ini
hamba-Mu boleh berulang tahun. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan. Kalau sampai saat ini masih kuat dan sehat, dan masih Kau percayakan untuk melakukan segala sesuatu untuk tempat ini dan untuk dunia Tuhan, hamba mengucap syukur untuk semua dan semuanya yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat anak-anak yang sangat baik. Terima kasih buat anak-anak rohani dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk semua kepercayaan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya hamba-Mu mempersembahkan hidup hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai semaksimal mungkin sampai tercapai apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup hamba-Mu. Tidak ada satupun yang dapat terlewatkan dari apa yang Kau sudah tentukan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami berdoa, kami bersyukur untuk semua yang Kau anugerahkan, yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau yang membawa kami sampai dengan saat ini. Kami tetap akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat, marifat buat Bapak Presiden kami, supaya dapat memimpin bangsa ini seperti yang Engkau mau. Kami berdoa, turunkan damai sejahtera-Mu buat setiap umat-Mu, setiap bangsa ini, setiap rakyat Indonesia diberi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, keamanan terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak dimusnahkan. Bangsa kami menjadi bangsa yang sehat dan kuat. Waktunya akan tiba Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar untuk masalah pandemi ini. Kami percaya masalah ekonomi, masalah pandemi, masalah apapun yang boleh terjadi, malapetaka yang boleh terjadi atas bangsa kami, kami minta pengendalian yang daripada-Mu. Kami minta anugerah dan berkat yang daripada-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Kami mengucap syukur Engkau tanam kami di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami masuk di dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Minyak urapan ini biar merupakan suatu pengurapan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pernaungan dan urapan ini masuk dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Buat mata kami juga terus memandang kepada-Mu Tuhan, untuk melihat akan jalan-jalan yang Engkau tunjukkan buat kami. Biarlah telinga kami ini adalah telinga yang benar-benar mau hanya mendengar suara-Mu. Bibir mulut kami Tuhan buat senada dengan Engkau, supaya apa yang kami katakan selalu senada dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah bibir hati kami ini melekat hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh yang mempengaruhi kami, yaitu roh yang keraguan-raguan, roh ketidakpercayaan, roh yang ingin menghakimi orang lain, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hari ini Tuhan kami mau bekerja, kami olesi minyak kami ini di dalam tangan kami. Biarlah kuasa-Mu menguasai kami. Semua pekerjaan kami hari ini diberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan akan menjadi berhasil. Semua pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Dan apa yang kami pegang menjadi berkat. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami Tuhan. Biar kaki kami tidak terpelecok. Biar kaki kami jangan tersandung. Melainkan kaki kami dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah pelita kami terus menyala dalam kaki kami, menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak,
Engkau sungguh amat sangat baik. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang tidak terhitung itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.